Sekarang kita akan membahas sekolah, apakah itu scam? Nah, kita bahas ini karena banyak sekali cuitan atau noise di internet yang menyebutkan kalau anak-anak sekarang itu udah nggak minat sama sekolah. Banyak juga influencer yang kayak bilang tanpa tanggung jawab kalau, "Oi, sekolah itu scam." Nah, kita kupas bersama saya Ibra dan teman saya ini, siapa? Saya Puput. Oke, jadi mari kita bahas Thinkers, fenomena sekolah itu scam. Pertanyaan pertama, sekarang udah apa-apa AI, belajar itu masih relevan nggak? Nah, Menurut saya hal itu masih relevan karena kan anak kecil itu tidak boleh terlibat langsung menggunakan teknologi. Akan sangat berbahaya dan beresiko sekali bagaimana anak-anak itu belum bisa memilah menyortir mana yang layak, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang positif, negatif dan sebagainya. Jadi tentu saja ada batasan-batasan yang harus kita gunakan untuk menyeimbangkan AI dan perkembangan anak. Oke. Nah, aku mau bawa ke yang lebih sederhana sih, teman-teman ya. Jadi kalau misal kalian notice di sekitar kita bocil itu udah pegang HP, itu sebenarnya termasuk menurutku ya, Bu Bud, itu L-parenting ya, L-parenting, loose parenting. Jadi kenapa kok bisa gitu? Karena pertama, ada kok berita yang nyebut kalau siswa zaman sekarang yang bisa baca tapi nggak bisa nulis, bisa ngetik tapi nggak bisa nulis. Karena mereka tahu hurufnya tapi nggak bisa cara menggoretkan pensil supaya membentuk huruf itu. Nah, itu masalah. Terus kedua, teknologi itu memangkas hal-hal dasar. Makin canggih teknologi sekarang, bahkan ilmu sekolah rasanya udah ketinggalan tuh. Berarti apakah benar kalau sekolah itu scam? Kalau menurut saya pribadi, sekolah itu bukan scam sih Pak. Karena memang benar, kalau dari segi ilmu, AI mungkin akan lebih banyak memberikan jawaban secara instan. Sedangkan sekolah adalah proses. Proses membentuk jati diri, proses membentuk karakter, dan juga proses bagaimana kita berinteraksi secara sosial dengan yang lainnya. Ketika kamu hanya fokus menggunakan AI, kamu mungkin bertemu dengan makhluk lainnya akan merasa asing seperti ketemu alien lah, begitu. Ketika kita sudah di sekolah, yang kita beli adalah pengalaman interaksinya, bagaimana pengalaman sosial tersebut, bagaimana kita menjalin komunikasi. Dengan adanya komunikasi tersebut, nah itu nanti akan bisa menunjang AI yang sekarang sedang berjalan, bahkan nanti akan lebih canggih lagi. Oke, karena aku sepakat sama omongan Bu Puput barusan, kalau yang penting itu faktor mereka tahu diri mereka sendiri secara fundamental, interaksi sama temen, memahami ilmu dasar, terus memutuskan sesuatu, menimbang sesuatu, itu jauh lebih penting daripada mereka dapetin, wah iya ini tung sahur lucu sekali, itu enggak kayak gitu. Terus aku juga mau ngutip yang jadi fenomena sekarang tuh, fenomena bocil jualan di TikTok, yang mana jualannya itu nggak ada barangnya, Bu Puput. Mereka itu apakah affiliate itu bukan? Enggak juga, kalau affiliate kan mereka kayak terikat sesuatu terus ada target jualan apa gitu misalnya. Nah, mereka itu jualan dalam tanda kutip tuh kayak konten gitu loh. Mereka cuma bikin konten intinya, dan jualannya nggak jauh-jauh dari kalimat-kalimat yang kayak gini. Sekolah itu scam, yang penting tuh apa? Yang penting tuh uang gitu. Concernnya adalah gimana peran orang tua yang harusnya ngarahin mereka untuk tahu gimana cara ngitung, misalnya kalau aku bertindak kayak gini itu nanti apa dampaknya, atau malah sesimpel mereka kan bikin konten di internet nih dengan HP mungkin 1 juta 2 juta yang suara visualnya juga nggak terlalu bagus. Orang di internet kan ada yang tipenya nge-troll tuh loh Bu Puput. Jadi kalau mereka dapat komentar nggak enak dari situ, mereka siap nggak sama fenomena atau hal itu gitu. Itu kan nggak bisa dikontrol. Apa yang diomong sama orang luar kan nggak bisa dikontrol. Nah mereka kan nggak siap gitu. Karena anak kecil seharusnya nggak mengakses internet sekencang itu, nggak mengakses AI dan teknologi sekencang itu gitu. Betul, istilahnya sekolah adalah remnya lah Pak. Setidaknya kita bersama-sama kontribusi lah untuk menjaga anak-anak kita. Di sisi lain peran orang tua, sisi lain adalah peran sekolah, dan juga lingkungan keluarga yang lain itu memang sangat dibutuhkan. Nah terakhir nih kesimpulannya tentang fenomena anak-anak sekarang yang pendidikannya makin menurun kualitasnya, terus mungkin menganggap sekolah itu scam karena ngikutin influencer favoritnya. Nah, menurut Bu betul deh. Ya itu adalah fakta yang terjadi karena bagaimanapun saya juga memiliki anak, jadi saya memahami lah apa yang terjadi saat ini, dan saya juga sebagai orang tua shock, kena culture shock lah menghadapi Gen Alpha yang saat ini. Nah kalau saya belum punya anak, tapi kalau saya ngelihat orang tua yang parentingnya tuh kok kayak kurang, ya saya otomatis langsung judging kayak loh kok bisa anaknya kayak gini, di mana peranmu kayak gitu. Nah cuman pada akhirnya yang saya lihat rata-rata kesalahan parenting yang sering saya jumpai di sekitaran itu
pakai pengalihan lah intinya. Mereka Apa punya, itu, Pak? nah mereka tuh yang pernah saya lihat tuh mereka pernah punya perasaan misalnya sedih gitu, nangis rewel. Biar nggak nangis nggak rewel dikasihnya HP. Nah itu nggak bagus karena misal mereka beneran dikasih HP gitu kan, pelariannya mereka ke apa sih, paling ke game gitu kan. Ke game, oke lah ke game. Kita ambil salah satu topik game misalnya Mobile Legend. Di Mobile Legend itu ada fitur interaksi langsung. Biasanya kalau lagi main game dan kayak skillnya itu jelek, itu langsung dapat umpatan di game itu. Oh. Nah bayangin itu anak SD yang umurnya mungkin di sekitar 5 sampai 7 tahunan, terus dapat umpatan yang sedar-dar itu, mereka jadi apa gitu loh. Mereka nggak tahu harus berekspresi apa, dapat kata-kata sekasar itu nggak tahu harus gimana, dan mereka yang awalnya mau pakai HP untuk menenangkan diri, jadi malah makin makin kacau. Ya itu mengacaukan emosionalnya. Nah, akhirnya Sangat mereka sih. mungkin bakal jadi kayak gampang tantrum atau Ya gampang marah. malah jadi pembangkang sih, Pak. Nah, kayak gitu. Jadi itu kesimpulan yang saya bisa ambil kalau ternyata tuh ya banyak juga parenting yang Mungkin harus mengevaluasi diri. Gimana tuh? untuk apa ya kita bilang antisipasi segala macam sebagai orang tua, karena kita kan menghilangkan gadget dari anak itu kan suatu hal yang hampir mustahil untuk saat ini ya, apalagi anak-anak yang sudah usia 10 tahun ke atas. Nah, bagaimanapun gadget juga dibutuhkan untuk sekolah, Nah ini mantap nih untuk pendidikan. dari ibu langsung. Jadi bagaimanapun tidak bisa lah kita, kamu 100% tidak boleh megang gadget, nggak boleh operasional A, B, C, D, itu tidak mungkin. Jadi bagaimana cara kita mengarahkan, mungkin yang secara teknis adalah memberikan timer, memberikan kita kan bisa monitor untuk sebagai parenting itu Pak, apa sih link device itu, nah bisa kita. Oh ya itu ada tuh fiturnya. Jadi sehari maksimal berapa menit, kemudian apa aja yang boleh diakses itu bisa kita kontrol. Kalaupun dia mau install aplikasi terbaru atau apa harus izin orang tua, itu bisa. Untuk usaha yang kita lakukan. Kemudian dari pihak guru juga kita terus berkomunikasi sih mengenai perkembangan anak dan juga gadget-gadget yang digunakan selama di sekolah yang tidak bisa kita pantau di rumah. Nah, gurunya juga wajib melaporkan apa saja yang dikerjakan hari ini. Sepakat. Ya, kayaknya ini bisa kita bungkus ya. Okay. Jadi kurang lebih sekolah itu nggak scam, pertama itu. Kedua, kalau misalnya kok sampai ada anak-anak, entah itu anak dari teman-teman Thinkers atau ya mungkin saudara, adik gitu kan posisinya, kok menganggap sekolah itu scam, berarti itu perlu diarahkan. Mungkin dia terlalu banyak konsumsi FYP sehingga nggak tahu kalau di internet, di sosmed itu kebanyakan disuguhkan enaknya tok. Ada faktor yang lebih nyata yang itu nggak ditunjukkan sehingga kayak seolah-olah itu scam gitu. Terus dianggap sekolah itu scam, itu keliru. Nah yang terakhir, ya sebagai sosok yang punya kontrol, orang dewasa yang punya kontrol, kalau punya anak berarti dikontrol benar-benar. Kalau misalkan itu konteksnya saudara atau mungkin ponaan, adik, terserah, itu juga harus dikontrol karena bisa jadi. Mari menambahkan Pak, tipikal anak zaman sekarang itu sudah sangat berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu itu kan kita ditegur orang tua, ditegur secara ucapan saja, kita itu sudah mengkeret istilahnya. Apalagi sampai dibawakan sesuatu, entah sapu, entah apa, malah sudah menjadi pendidikan trauma. VUC. Nah, VUC itu. Sedangkan anak sekarang, kamu ngomong sampai berbusa, ada dua mungkin yang selama ini saya hadapi adalah ada dua respon yang akan mereka berikan. Yang pertama, dia akan iya tapi iya saja untuk menenangkan mamanya. Yang kedua adalah memberikan reaksi untuk mendebat. Bahwasanya mereka juga sudah punya sumber. Sudah punya sumber, mereka itu sebagai bahan untuk memperdebatkan apa yang diarahkan oleh mamanya. Ini loh yang benar. Barusan ini jadi saya ada tambahan lagi. Jadi kalau dari fenomena anak kok sampai merasa ada yang lebih benar, itu bisa jadi kita juga perlu ngasih contoh yang relevan gitu. Kalau anak-anak sekarang konsumsi kreator-kreator yang personanya asik, berarti kita harus lebih asik supaya mereka lebih lekat sama kita gitu. Kita bungkus nih. Jadi segitu dulu Thinkers yang bisa kita cover. Minggu depan akan ada topik yang menarik lagi, dan stay tune di White Space setiap hari Sabtu. See you, dadah. Bye.